warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Perkenalkan, nama aku Tina Hasindida dengan NIM 1901684 dari jurusan Pendidikan IPS UPI 2019. Apakah teman-teman pernah memikirkan tentang apakah ketika kita berinteraksi dengan orang lain memerlukan keterampilan? Lalu keterampilan seperti apa sih yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain? Kalau kita tidak mempunyai keterampilan sosial, apakah kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain? Lalu, apakah setiap orang itu memiliki sebuah keterampilan yang berguna untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang ada di sekitarnya? Nah, dalam video kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai itu semua. Dan, langsung aja kita ke videonya. Nah, pertama-tama kita mungkin harus mengetahui apa itu keterampilan sosial. Menurut Com and Sleby, keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam satu konteks sosial dengan suatu cara yang lebih spesifik yang secara sosial dapat diterima atau dinilai dan menguntungkan orang lain. Nah, jika kita lihat pengertian tadi, keterampilan sosial itu sangat penting ya untuk kita gunakan dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena jika kita tidak memiliki keterampilan sosial, maka kemungkinan besar kita tidak akan bisa berinteraksi seperti berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain. Dengan begitu, keterampilan sosial sangat diperlukan untuk kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Karena di dalam keterampilan sosial ini terdapat beberapa hal yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama, ada kemampuan berkomunikasi. Lalu yang kedua, menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Yang keempat, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberikan feedback. Yang keenam, menerima kritik dan saran. Lalu, keterampilan sosial seperti apa sih yang akan diterima di dalam masyarakat? Keterampilan sosial kita akan diterima di dalam masyarakat apabila kita bertindak sesuai dengan aturan atau nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, setiap individu atau setiap orang itu pasti memiliki keterampilan yang bisa mereka gunakan untuk di kehidupan bermasyarakat. Tentunya dengan berbeda-beda. Begitupun dengan teman-teman dan bahkan saya. Nah, dalam video kali ini, aku akan sharing mengenai bagaimana sih caranya membuat bisnis kecil. Nah, pengertian bisnis menurut salah satu ahli, yaitu Dick Ness, bisnis adalah aktivitas yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi yang menjalankannya atau yang berkepentingan. Nah, bisnis yang aku sedang kerjakan ini adalah bisnis menjual beberapa model hijab. Aku sudah menjalankan bisnis ini selama sekitar kurang lebih 1 tahun. Mungkin dalam video kali ini aku akan sharing kepada teman-teman mengenai bagaimana sih memulai bisnis kecil. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa di sini aku pun masih pemula gitu. Tapi tidak ada salahnya untuk aku sharing kepada teman-teman. Nah, menurut aku ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan kalau teman-teman mau memulai bisnis kecil. Yang pertama, niat. Nah, menurut aku niat itu menjadi hal yang paling utama gitu dan penting ketika teman-teman akan memulai bisnis. Nah, niat ini bisa kita perkuat dengan motivasi dari teman-teman yang akan memulai dari bisnis ini gitu. Misalnya, motivasi terbesar aku untuk segera memulai bisnis kecil ini tuh ingin menghasilkan uang sendiri gitu, sehingga meringankan beban orang tua. Sehingga saya memutuskan untuk menjual beberapa model hijab. Yang kedua, menentukan bisnis apa yang akan ditekuni. Nah, kalau aku di sini kan kayak menjual beberapa model hijab ya. Nah, teman-teman bisa memikirkan nih bisnis apa ya yang akan aku tekuni gitu.
Nah, misalnya teman-teman bingung nih, kayak aku bingung mau menjual bisnis apa atau mau memulai bisnis apa gitu. Nah, teman-teman bisa mencari inspirasi di media sosial. Karena kan seperti yang kita ketahui gitu, media sosial sekarang sudah berkembang pesat gitu. Nah, teman-teman bisa mencari di media sosial seperti Pinterest mungkin, lalu Instagram, Twitter, ataupun aplikasi yang sedang hits sekarang itu TikTok. Yang ketiga adalah target. Target atau sasaran itu penting gitu, karena nanti teman-teman ketika sudah menentukan bisnis apa yang ditekuni, nah nanti teman-teman jadi lebih mudah untuk mempasarkan gitu atau mempromosikan barang teman-teman gitu. Misalnya target di sini kayak seperti aku gitu. Aku kan di sini menjual kerudung gitu. Nah, target dari aku tuh target dari produk aku ini tuh seperti anak sekolahan gitu, remaja. Yang keempat ada modal. Ini merupakan faktor yang sangat penting karena kalau gak ada modal kita nanti akan kesusahan gitu untuk memulai bisnis ini. Nah, dulu sebelum memulai bisnis ini tuh aku nabung dulu gitu, kayak aku dulu pribadi nabung 10.000 per hari gitu. Nah, mungkin itu tadi keempat hal yang perlu teman-teman siapkan ketika akan memulai bisnis. Nah, untuk selanjutnya, mungkin gimana sih cara kita untuk mengembangkan bisnis yang kita telah tekuni gitu. Nah, mungkin di sini aku akan sharing gitu kepada teman-teman berdasarkan pengalaman aku. Nah, bagaimana sih cara mengembangkan bisnis? Yang pertama itu melakukan inovasi. Nah, mungkin seperti yang teman-teman ketahui gitu, seiring dengan perkembangan zaman gitu, tren berpakaian gitu, itu tuh selalu berubah-ubah gitu setiap tahun gitu. Nah, akhirnya agar tidak bosan gitu, agar tidak itu aja gitu, maka penjual atau pembisnis di sini tuh harus melakukan inovasi. Nah, tentunya inovasi di sini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu, atau apa yang sedang diminati atau apa yang sedang menjadi tren di dalam masyarakat, agar bisnis kita bisa bersaing gitu dengan bisnisnya orang lain. Yang kedua, memanfaatkan media sosial. Nah, media sosial bisa kita sebagai pembisnis bisa digunakan sebagai mencari inspirasi. Hanya seperti yang aku sebutkan tadi gitu. Aku pribadi sering memakai Pinterest gitu, Instagram, Twitter, dan TikTok gitu untuk mencari inspirasi. Nah, di sini media sosial ini selain untuk mencari inspirasi, bisa juga kita gunakan sebagai media untuk mempromosikan barang dagangan atau mempromosikan bisnis kita gitu. Nah, contohnya di sini aku memakai media Instagram dan WhatsApp gitu untuk mempromosikan dagangan. Sesekali melakukan diskon atau potongan harga. Nah, mungkin dengan memberikan diskon ini kita akan menarik gitu konsumen untuk membeli produk. Keempat, memberikan hadiah kepada konsumen. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu, hadiahnya apa sih gitu, pasti mahal nih. Nah, teman-teman gak perlu hal yang mahal-mahal dulu aja gitu, karena waktu pertama kali aku jualan gitu, aku memberikan hadiah kepada konsumen aku itu seperti permen, lollipop gitu, dan tulisan gitu, sticky note gitu. Nah, lalu manfaat dalam berbisnis itu apa sih? Nah, di sini ada dua manfaat. Yang pertama, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran diri sendiri. Karena dengan melakukan bisnis, kita akan mendapatkan penghasilan yang kita hasilkan dengan jerih payah kita sendiri. Yang kedua, dengan berbisnis ini bisa melatih kemandirian diri sendiri. Yang ketiga, melatih cara berkomunikasi dengan orang lain. Keempat, bisa membuat kita menganalisis karakter dari orang individu yang ada di luar rumah kita. Yang kelima, memiliki relasi yang luas. Nah, selain bagi diri sendiri, bisnis juga memiliki manfaat untuk orang terdekat kita, misalnya keluarga. Karena seperti yang tadi aku sampaikan, bisnis itu kan bisa menghasilkan uang gitu. Kita itu bisa menghasilkan uang penghasilan atau uang yang kita dapat dari bisnis ini bisa kita jadikan untuk bekal pun untuk keperluan kita sendiri.
Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kan segala aktivitas dilakukan di rumah saja. Nah, otomatis waktu kita untuk berdiam diri di rumah itu kan banyak ya. Nah, ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman yang akan memulai bisnis online. Tambah dengan maraknya gitu, seperti di Indonesia sendiri kan marak ya aplikasi untuk belanja online seperti Shopee, lalu Tokopedia, Lazada, dan aplikasi belanja online lainnya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan apabila teman-teman mau berjualan secara online. Melakukan bisnis di usia yang muda, menurut aku itu bisa menjadi bekal untuk masa depan. Nah, bagi aku, bisnis bisa dijadikan sebagai usaha sampingan dari pekerjaan utama kita. Masa depan, aku beruntung apabila aku punya kesempatan untuk bisa mewujudkan cita-cita aku gitu dengan memiliki brand hijab aku sendiri. Amin. Nah, sebelum video ini berakhir, aku ingin memperlihatkan kepada teman-teman model hijab seperti apa saja yang aku jual. Nah, ini ada beberapa jenis barang yang aku jual, tetapi aku punya stok di rumah hanya pasmina plisket dan pasmina ceruti baby doll. Untuk packingnya, aku membutuhkan stiker, plastik polymailer, dan paper bag. Nah, ini ada contoh aku mempacking barang untuk COD dan kirim paket ke luar kota. Nah, mungkin sekian sharing aku kali ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.